Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, biarlah di pagi hari ini Anda juga boleh menikmati damai dan sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah kembali menamaikan manusia dengan Allah sendiri di dalam penebusan Yesus Kristus. Di pagi hari ini saudara, saya akan berbagi melanjutkan membaca dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian bunyinya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Seperti saat ini yang Anda bisa saksikan, saya berada di dalam terangnya pagi matahari. Ketika gelap tadi malam saya tidak bisa melihat apa-apa, tetapi ketika matahari sudah memberikan sinar terangnya, apa yang tidak bisa kelihatan di dalam kegelapan bisa saya lihat. Di dalam Yesus, saudara, ada hidup. Good morning, how are you? Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sebagaimana saya sudah membagi di ayat 1, 2, dan ketiga, Firman yang juga adalah pencipta yang tidak lain adalah Yesus. Dia juga adalah kehidupan. Di dalam Yesus manusia beroleh kehidupan. Dan Yesus juga yang telah memberi kehidupan kepada manusia. Manusia telah membunuh dirinya sendiri dengan bertindak tidak mentaati Allah. Dan tindakan tersebut dikenal dengan sebutan sebagai perbuatan dosa. Dan Yesus kembali, saudara, Allah yang telah menciptakan manusia, menciptakan Anda, tetap mengasihi Anda. Meskipun Anda sudah terjatuh di dalam dosa, meskipun saya sudah tidak mentaati Allah, Allah sendiri turun dari surga ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati bagi dosa dunia, agar setiap orang yang mau percaya kepada Yesus beroleh kehidupan baru. Itulah, saudara, Yesus yang adalah firman, Yesus yang adalah pencipta. Dialah yang juga menjadi sumber kehidupan dari manusia. Dia adalah terang manusia. Di dalam Yesus, manusia beroleh terang. Di dalam Yesus, manusia bisa melihat apa yang bisa dilihat di dalam terang, karena dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Dan kalau Anda membaca di bagian daripada firman Tuhan yang lain, iblis sendiri, setan adalah penguasa daripada kerajaan angkasa, saudara. Dan kalau Anda menurut firman Tuhan mau memiliki kehidupan, kenalilah Yesus, terimalah Yesus yang menciptakan Anda. Saya dan Anda bisa oleh manusia disebut sebagai orang yang hidup, tetapi sebenarnya adalah mati. Orang yang hidup tapi mati. Dead man walking. Karena yang membunuh kita adalah rohani kita yang sudah terpisah dari Allah, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus juga berkata, akulah hidup. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, Yesus adalah terang.
tidak ada yang bisa menguasai Yesus. Maksudnya tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus. Terang Yesus menembus segala kegelapan, saudara. Dan Anda, kalau Anda mau mengenal Yesus, dan akhirnya kalau Anda menyadari hanya di dalam Yesus ada kehidupan, ada keselamatan, ada terang. Kalau Anda mau percaya kepada Yesus, mata rohani Anda akan dicelipkan dan Anda akan melihat satu panorama yang berbeda di dalam Yesus dan di dalam dunia ini, saudara. Di dalam Yesus segala sesuatunya baru. Di dalam Yesus segala sesuatunya berbeda dengan sebagaikan Anda menggunakan kacamata dunia. Itulah saudara. Ya. Dan bagi saya dan Anda yang sudah percaya kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus, Anda juga telah dipakai oleh Yesus untuk menjadi terang-terang kecil. Gunakan itu saudara, ya. Sehingga ketika manusia lain, terutama yang belum mengenal Yesus, terutama yang belum percaya kepada Yesus, terutama yang masih menyaksikan Yesus, Anda akan menjadi saksi terang itu, ya. Jadi jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan kalaupun Anda sebagai orang yang belum percaya, masih meragukan Yesus karena melihat kehidupan orang Kristen yang tidak memancarkan terang, saudara. Lihatlah Yesus. Yesus itu yang harus Anda pandang. Yesus itu yang harus Anda pelajari, dan Yesus itu yang pada akhirnya harus Anda terima sebagai juru selamat Anda, Tuhan Anda, saudara. Yesus adalah terang. Dan kalau kembali saudara, Anda berada di dalam Yesus, kehidupan Anda seharusnya memancarkan terang Yesus. Jadilah orang Kristen yang memancarkan terang Yesus. Jadilah orang Kristen yang menyaksikan Yesus adalah terang. Tunggu koneksinya terputus karena saya berada di daerah yang cukup terpencil, ya. Dan kalau Anda sudah di dalam Yesus, saudara, biarlah Anda kembali menyaksikan terang Yesus, sehingga orang lain yang melihat Anda juga boleh melihat Yesus melalui tutur kata Anda, melalui perbuatan Anda, melalui bagaimana Anda hidup, bahkan melalui bagaimana Anda melakukan kegiatan sehari-hari. Orang akan melihat Yesus. Di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkitlah dari tidur Anda, saudara, dan biarkan Kristus bercahaya atas hidup Anda, menuntun Anda di dalam terang cahaya Kristus, dan menyaksikan cahaya Kristus kepada manusia yang berada di sekitar Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.